Baik, hadirin sekalian, selanjutnya sambutan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayah Batam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Hairul Abdi MPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum sambutan, kami ingin bertanya. Tadi anak-anak kelas 1 tampil dengan tampilan namanya tari persembahan. Kira-kira apa yang di benak Bapak Ibu yang menari tadi? Kalau kita kembalikan kepada anak-anak yang menari tadi, pertama tentu lucu, ya Pak Ketua ya. Yang kedua senang, yang ketiga gembira, dan yang terakhir tentu kita melihatnya bahagia. Kalau ada di antara kita menyaksikan anak-anak tadi tari persembahan tidak bahagia, nah ini luar biasa, perlu dipertanyakan. Nah maka Bapak Ibu, itulah yang namanya fitrah, itulah yang namanya suci. Untuk itu izinkan kami menyampaikan pantun. Yang pertama untuk anak-anak tari persembahan, yang kedua untuk anandaku kelas 6 yang saat ini sedang diwisuda. Cakep nak ya? Pergi ke kebun memetik delima. Keras-keras nak. Delima ranum berwarna merah. Setiap anak terlahir fitrah, dirinya bersih, suci dan mulia. Tepuk tangan. Hebat. Kemudian pantun yang kedua khusus untuk Ananda kelas 6 yang menjadi generasi bertauhid, berkarakter, dan tentu menyongsong masa depan yang gemilang. Tadi bilang Asad, lurus akidahnya, Al-Quran akhlaknya. Cakep nggak ya? Ya hebat. Pohon mangga daunnya indah, buahnya manis dipetik pagi hari. Yang laki-laki nak, cakep nak, yang laki-laki keras-keras. Gunakan masa depan, masa muda dengan gemilang, menuntut ilmu sepenuh hati. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin pengurus yayasan, orang tua murid, mitra juang Sekolah Integral Hidayah Batam yang kami banggakan. Yang kami hormati pengurus yayasan, di sini ada Direktur Kampus Tarbiyah, Kampus Peradaban Islam Batu Haji. Silakan berdiri Pak. Nah, silakan berdiri sekaligus pindah posisi ke depan. Nah, ke depan, ke depan. Ini Ustadz Darmansa S.Sosi, Direktur Tarbiyah Kampus Batu Haji. Jadi TK, SD, SMP, SMA yang ada di Batu Haji di bawah koordinasi beliau. Kemudian yang kami
sekaligus Kepala SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim, Ustadz Dr. Muhammad Hasan, SPDI LC. Silakan berdiri Ustadz. Yang doa tadi Pak. Nah, ini yang doa tadi. Jadi Bapak Ibu, yang hari ini anaknya kelas 6 belum mendaftar di LH, silakan hubungi beliau. Insya Allah akan diterima dengan sepenuh hati. Kemudian Ketua Departemen PAUD, Ustazah Ummu Kalsum. Tidak usah berdiri, Ustazah, sudah kenal semua. Kemudian di samping kanan Ustazah Ummu Kalsum ada namanya Umi Aisyah. Ini istri saya Pak, nanti dimarah saya kalau tidak disebut. Ya, Umi Aisyah. Ini luar biasa Ustazah. Aisyah didandani pakai pakaian tari tadi, itu 2 mentor. Yang sebelah kanan uminya, sebelah kiri budenya. Itu pun kadang salah-salah. Untung ada pengarah, langsung Pak Amri yang mengarahkan, begini pasangnya, begini pasangnya. Itu katanya. Tepuk tangan. Kemudian yang kami banggakan, Ketua Pengurus Komite SD Dato Hamidi SH MH MM, apalagi Pak? Dokter. Nah, terima kasih Pak Dato. Beliau ini anaknya dari TK, SD, SMP, SMA nanti lanjut, kemudian perguruan tinggi. Dan beliau juga adalah dosen Institut Agama Islam Hidayatul Ulama. Luar biasa. Kepercayaannya bukan 100% lagi, tapi 1000% di dunia wal akhirah. Amin. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini Kepala Sekolah yang terganteng di Sekolah Integral Lukman Al-Hakim Batam. Luar biasa. Ya, tadi pagi baru landing dari Palembang menghadiri acara PISA utusan dari Bank Indonesia. Dan yang kami hormati, kami banggakan tentunya seluruh ustaz, ustazah, para pendidik, mujahid, mujahidah pendidikan integral Lukman SD Islam Lukman Al-Hakim Batam. Terima kasih. Tepuk tangan buat ustazah-ustazah. Kemudian yang kami hormati hampir terlupa di meja bundar, Rektor Institut Agama Islam Hidayatul Ulama. Silakan berdiri Pak Rektor. Nah, Bapak Ibu, jika anaknya mau melanjutkan di perguruan tinggi, silakan temui Pak Rektor. Termasuk jika Bapak Ibu ingin menjadi dosen luar biasa dan luar angkasa. Kemudian secara khusus yang kami hormati, manajer konveksi Hidayatullah, Haji Patri. Silakan berdiri Pak Haji. Nah, Pak Haji, tadi saya tanya salah satu guru SD, itu seragamnya beli di mana? Katanya beli online. Siapa yang beli? Bendahara sekolah yang tampilan taliban pertama kali tadi, bendahara sekolah. Saya bilang, kenapa tidak jahit di konveksi Hidayatullah? Ini kan perbedaan pendapat. Seharusnya menjahit di konveksi Hidayatullah. Ke depan ya Pak ya. Kemudian yang terakhir yang kami cintai, kami sayangi dengan sepenuh hati, Ananda kelas 6, siswa SD Integral Lukman Al-Hakim Batam, yang insya Allah hari ini akan bersyukur kepada Allah, tasyakuran, hafla akhirul sana, dan insya Allah akan melanjutkan pendidikannya di lembaga yang sama di Hidayatullah. Bapak Ibu, ini SD Islam Integral Al-Hakim Batam ini luar biasa. Dari beberapa unit satuan pendidikan, yang satu-satunya pelaksanaan tasyakuran itu hanya SD Bapak Ibu, yang menggunakan istilah
lainnya, tadi ada orang tua bersama guru selfie. Nah, di mejanya buat RDC Santi selfie, ya. Ini luar biasa. Tasukirul ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ketua Departemen Dakwah tadi Ustaz Hasan, kemudian Kepala Sekolah, dan tadi yang terakhir Pak Suseno SKPK atau terbalik. Itu luar biasa. Artinya begini, dalam proses pendidikan anak-anak, hari Jumat yang lalu kami menyampaikan kajian kelembagaan di kampus Tarbiyah Batu Haji yang kami sebut ada istilah titik kulminasi hidup. Apa itu titik kulminasi hidup, Bapak Ibu? Adalah puncak pencapaian seorang manusia yang tentu melalui proses yang amat panjang, baik itu proses pembelajaran atau pendidikannya, kemudian yang kedua perjuangan, yang ketiga pembentukan karakter, bahkan yang terakhir pengorbanan. Kita semua Bapak Ibu tentu akan mengalami titik kulminasi. Nah, dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam, titik kulminasi seorang muslim jika dia mampu mengamalkan dengan kematangan dirinya antara iman, ilmu, dan amal, serta dia mampu memberikan kebermanfaatan terbaiknya, terbesarnya kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, titik kulminasi ini Bapak Ibu dalam konteks pendidikan, dia harus dikawal oleh konsep pendidikan yang benar. Nah, maka Hidayatullah konsep pendidikannya adalah kurikulum integral berbasis tauhid. Pendidikan integral berbasis tauhid. Kemudian yang kedua, dia harus ditempatkan di lingkungan yang aman dan berkah untuk mencapai titik kulminasi. Dan yang ketiga, dia harus dididik oleh para pendidik yang memiliki ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran. Dan itu semua Bapak Ibu, konsepnya, lingkungannya, pendidiknya, gurunya, ustadz-ustadznya terintegrasi dalam sistem pendidikan integral Hidayatullah. Nah, maka Bapak Ibu, ya dengan suasana santai sesuai dengan table catering ini, ada ungkapan populer. Ini saya cari-cari Ustaz Hasan. Ungkapan populer ini apakah hadis, apakah atsar para sahabat, atau seperti apa? Tapi ini sering diungkap dalam proses pendidikan anak-anak. Yang pertama Bapak Ibu, ungkapan populer itu, didiklah anakmu selama 7 tahun pertama dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Ya, usia TK, SD kelas 1 harus dengan kasih sayang. Ibu didik anak-anaknya yang usia prasekolah dengan kasih sayang. Maka TK ya bunaya itu slogannya adalah mendidik dengan teladan, mendidik dengan kasih sayang, dan teladan dan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Makanya anak-anak prasekolah itu kita senantiasa dianjurkan untuk jadikanlah dia, posisikanlah dia seperti raja dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua katanya, didiklah anakmu 7 tahun yang kedua dengan disiplin dan pendidikan. 7 tahun kedua itu berarti usia SMP
yang harus kita garis bawahi untuk pendidikan anak-anak kita setelah tamat SD kelas 6, maka didiklah dengan kedisiplinan. Apalagi Bapak Ibu sekarang ini luar biasa. Tadi pagi kami membaca sebuah player artikel yang judulnya Resesi Ekonomi Amerika tahun 2027 yang tingkat inflasinya sampai 12%, kemudian berdampak kepada negara di Asia Tenggara, negara di Afrika, dan negara di Amerika Latin. Ini luar biasa. Nah, maka kalau anak-anak usia SMP tidak dididik dengan disiplin, dengan ketangguhan, dengan kekuatan, maka ini pengaruhnya luar biasa. Nah, itu. Yang ketiga, ungkapan populer, didiklah anakmu 7 tahun yang ketiga dengan persahabatan, dengan pertemanan, dengan pola sebaya. Nah, makanya Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak usia SMP di kelas-kelas terakhir memasuki usia SMA itu luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Nah, karena tantangan kita dengan interval proses pendidikan anak-anak kita sesuai dengan usianya masing-masing, itu perlu metodologi, perlu cara. Maka Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, Pak Ketua, dari siswa SD ini yang mendaftar 75 orang, yang sudah daftar ulang baru 74 orang. Dari jumlah keseluruhan 117 orang, berarti belum sampai 60% ya, belum sampai 60%. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dengan pertimbangan titik kulminasi tadi, kemudian dampak geopolitik ke depan, maka pendidikan anak-anak ini harus terencana secara baik, perlu sinergi dan kerjasama. Nah, maka untuk itu dalam menyongsong pendidikan anak-anak yang lebih baik lagi, perlu konsep pendidikan yang jelas. Yang kedua, lingkungan yang aman dan diberkahi. Kemudian yang ketiga, para pendidik yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, keikhlasan dan tingkat kesabaran yang luar biasa. Maka insya Allah generasi yang bertauhid, yang ini kembangkan potensi untuk masa depan yang gemilang, itu bisa kita raih bersama. Untuk itu kami tentu sebagai Badan Pengurus Yayasan yang pertama menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua murid yang telah memberikan kepercayaan, dan insya Allah akan melanjutkan kepercayaan ini. Bagaimana kita menghadirkan anak-anak yang soleh dan solehah, akhlaknya baik, akhlaknya Al-Quran, kemudian akidahnya lurus, akidahnya kuat, akidahnya betul-betul bertauhid. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah dengan seluruh dewan asatizahnya yang telah mendidik, membimbing dan membersamai anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 tahun Bapak Ibu. Ini luar biasa. Seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, kalau Bapak Ibu ingin bersinergi kembali dan ingin terus-menerus sinergi ini dikuatkan, maka masukkan ke SMP LH, SMP Islam Negara dan Hakim. Ini kepala sekolahnya siap menerima. Kemudian yang terakhir, ya tentu kami sampaikan pesan kepada anak-anak semua, tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya, jangan lupakan jasa para guru, dan hormatilah kedua orang tuanya. Dari Batam menuju Melaka, cakaplah angin berhembus membawa mimpi. Teriring doa untuk Ananda kelas 6 tercinta menjadi generasi bertauhid, berkarakter dan berprestasi.
berprestasi. Guru Irian Nurul Cendrawasih hingga di kayu. Cukup sekian, terima kasih kepada Nanda Asnam, I love you. Demikian, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Karunia SPD. Kepada Ustazah kami persilakan. Pengumuman siswa-siswi berprestasi bidang akademik dan non-akademik kelas 6 tahun ajaran 2025-2026 angkatan
Disitulah ada beberapa kegiatan di mana di situ ada WLK, WLG, dan WLS. Insya Allah Bapak dan Ibu yang anak-anaknya ikut menulis dalam kisah tersebut sudah tahu lah ya di situ. Nah, terus ada beberapa buku lagi, The Best Classic, The Best Memories, dan Hakul Yakin. Buku-buku ini adalah karya guru-guru kita, guru SD Islam Bidang Lukman Al-Hakim. Mana tepuk tangannya Bapak dan Ibu? Masya Allah. Nah, setelah guru-guru kita mendapatkan
Yang ketiga, the best choice, Ustazah Irma dan Ustaz Ikhwan. Yang keempat, Hakul Yakin, Ustazah Ernis dan Ustaz Sri Mulyono. Ketiga, the best memories, Ustazah Monica dan Ustazah Karimah. Untuk Ustaz Maulana beserta Ustazah Helmi, silahkan naik ke panggung untuk memberikan bukunya. Oke, silakan Ustaz. Ananda Naifa Arsila, Asia Muhammad, Abi Najib, Razia Ananda, Azza Nova dan Aska. Untuk kelas 4, Uwais Faruk, Aisyah Syara dan Anissa Lukia. Ibrahim Fatahillah, Ayla Putri Maharani, Bella Lucia, Rusida Nabila. Untuk yang kelas 6, Al-Wibowo, Mir'ah, Aufa, Husna, Azu dan Riko. Akil dan Nurin, Huda dan Anissa. Silakan ke depan untuk foto bersama. Tim literasi silakan maju ke depan untuk bisa foto bersama. Oke. Untuk yang depan boleh sedikit menguatkan apa yang disampaikan oleh MC terkait dengan program literasi ini. Program literasi ini kami jalankan sejak 2 tahun terakhir dengan target karya sebagai bekal yang akan dibaca, dipelajari, menjadi pengetahuan bagi generasi selanjutnya atau guru-guru muda. Nah, guru-guru muda. Targetnya per tahun minimal untuk Dewan Guru menerbitkan 2 karya, untuk siswa menerbitkan minimal setiap angkatan 1 karya. Sehingga pada pagi hari ini kami menampilkan hasil karya baik itu dari Dewan Guru maupun siswa. Dari siswa ada 3 atau 4 buku, dari Dewan Guru ada 5 atau 6 buku yang sudah dihasilkan, dan itu semua tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.